Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang kembali di channel Rao Studio. Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, kisah yang akan kita bahas dalam video ini ialah tentang kisah Bani Israel yang sangat keras kepala sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuk mereka menjadi kera. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada satu kaum yang dikutuk oleh Allah menjadi kera. Para ulama berpendapat kaum itu adalah kaum Yahudi. Kisah ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Quran Surat Al-Baqarah ayat 65. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina. Quran Surat Al-A'raf ayat 166. Namun para mufassir sepakat yang dikutuk menjadi kera bukanlah semua dari mereka, akan tetapi sebagian saja. Bahkan para mufassir mengatakan bahwa kejadian itu hanya menimpa penduduk satu desa saja yang hidup di tepi pantai, di mana mata pencarian mereka adalah menangkap ikan di laut. Allah telah melarang mereka untuk menangkap ikan di hari Sabtu karena hari itu adalah hari khusus untuk beribadah. Namun mereka melanggarnya karena sengaja Allah menguji mereka. Caranya justru di hari Sabtu itulah ikan-ikan bermunculan dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi di sisi lain, hari Sabtu terlarang untuk menangkap ikan. Karena itulah sebagian dari penduduk desa itu melakukan kecurangan, yaitu mereka memasang perangkap pada hari Jumat sore menjelang masuknya hari Sabtu. Pada hari Sabtu mereka tetap beribadah, dan pagi hari Minggu perangkap-perangkap itu telah dipenuhi ikan. Cara yang mereka tempuh ini telah dianggap sebuah pelanggaran juga, dan oleh karenanya mereka yang melakukannya dikutuk menjadi kera yang hina. Keterangan ini semakin jelas kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya dari ayat tentang kutukan mereka menjadi kera. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut. Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan mereka terapung-apung di permukaan air. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Quran Surat Al-A'raf ayat 163. Ayat ini jelas sekali menyebutkan bahwa yang dikutuk menjadi kera bukanlah Bani Israel atau Yahudi, melainkan sebagian di antara mereka saja. Namun umumnya Bani Israel memang tahu kisah tentang ini. Bahkan di ayat berikutnya ada keterangan lebih jelas lagi bahwa tidak semua penduduk desa itu ikut jadi kera. Sebab ada sebagian dari mereka yang tetap masih taat, tidak melanggar larangan di hari Sabtu. Mereka yang tidak dikutuk menjadi kera ini adalah yang memberikan peringatan kepada mereka-mereka yang melanggar larangan. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras. Quran Surat Al-A'raf ayat 165. Lalu, apa nama desa tersebut? Kalau kita buka tafsir misalnya Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, disebutkan bahwa ada beberapa riwayat yang berbeda dalam menetapkan desa yang dimaksud. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ikrimah dan As-Sudi, nama desa itu adalah Ailah. Dalam riwayat lain, menurut Ibnu Abbas juga, nama desa itu adalah Madian, terletak di antara Ailah dan At-Tur. Sedangkan menurut Az-Zuhri, namanya adalah Tabariyah, dan Qatadah serta Sa'id bin As-Salam mengatakan namanya adalah Maknat yang terletak di pantai negeri Sam. Lalu kemanakah kera-kera itu sekarang? Para ulama tafsir berbeda pendapat. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa setelah berubah menjadi kera, mereka pun mati begitu saja dan punah. Ada pula yang berpendapat bahwa Allah mengembalikan mereka ke wujud semula. Akan tetapi yang jelas, kera-kera itu tidak berketurunan hingga sekarang ini. Dan yang pasti, tidak semua orang Yahudi dikutuk menjadi kera, sehingga sampai hari ini
kita masih menemukan mereka berkeliaran. Untuk lebih jelasnya, kita bisa menyimak uraian Buya Hamka dalam tafsir Al-Ashar, karyanya terkait Quran surat Al-Baqarah ayat 65-66. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar perintah pada hari Sabtu, pangkal ayat 65. Diperingatkan lagi bagaimana sekumpulan Bani Israel melanggar perintah memuliakan di hari Sabtu. Memuliakan hari Sabtu, istirahat bekerja pada hari itu, dan disediakan diri buat beribadat. Memuliakan di hari Sabtu adalah salah satu janji mereka dengan Tuhan, tetapi mereka mencari helah, memutar hukum dengan cerdik sekali, kata setengah ahli tafsir. Kejadian ini ialah di Danau Tabariyah, dan kata setengah lagi di Madian. Lanjut, menurut Buya Hamka, dimanapun tempat kejadian tidaklah penting, sebab perangai begini saja bisa terjadi di mana-mana, karena hendak mengelah-elah atau memutar-mutar hukum. Menurut ahli tafsir, mereka tinggal di pantai. Sahabat Terau Studio, ada beberapa riwayat penafsiran tentang Bani Israel yang dikutuk Tuhan menjadi kera atau monyet itu. Menurut riwayat Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir dan Ibnu Abbas, semua mereka itu dikutuk sehingga berubah menjadi monyet. Tetapi setelah mereka menjadi monyet itu, mereka tidak bisa makan dan tidak bisa minum, sehingga tidak sampai 3 hari sesudah perubahan rupa itu, mereka pun mati semua. Satu riwayat pula dari Ibnu Munzir, katanya dari Ibnu Abbas juga, bahwa segala monyet dan segala babi yang ada sekarang ini adalah keturunan dari mereka. Sahabatku semua, kesimpulan dari kisah ini ialah melanggar atau mempermainkan perintah Allah itu sangat merugikan, apalagi menentangnya. Semoga kita semua dijauhkan daripada sifat ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.